Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini SKL Quran udah beres ya, alhamdulillah. Jadi di sini Ana mau menampilkan atau mendemonstrasikan aplikasi bernama My Quran. Nah, ini aplikasi ini sesuai namanya yaitu aplikasi Quran. Juga ada fitur azan dan fitur audionya. Ini kita get API-nya itu dari API Al-Quran Cloud ya. Sama untuk azannya itu Anda dapatnya dari Al-Adhan seperti yang sunnahku kemarin. Kita coba cek dulu ya. Oke. Nah, ini kita coba akses API dot API dot oh ini eh ini kan ya kalau nggak salah. Oh, bukan. Ini beda lagi API dot Quran Cloud kalau nggak salah ya. Atau kalau nggak ada kita coba akses Al-Adhan-nya aja. Di sini sebagai induknya dia Al-Adhan. Nah, oke. Ini kita akses Al-Adhan-nya aja. Oke, nah ini tempat ada Al-Quran juga, API ada API Al-Quran sama ada API Azan. Nah, kalau API Al-Quran itu, nah ini Quran API. Nah ya, linknya Al-Quran Cloud, Al-Quran.cloud. Ini kalau misalkan teman-teman mau get API bisa API Quran. Di sini ada perjus, surah, ayat, search dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan Quran Azan itu Prayer Times API. Nah, di sini ada banyak, ada uh, Prayer Times berdasarkan kalender bulan tahun. Ini juga sama, tapi ada tambahan addressnya atau alamat. Juga ya ada banyak lah, di sini ada berdasarkan kota dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kita lihat ya di dokumentasi mana nih, nah ini dia a prayer times calculation methods identify various. Nah ini nih, University of Islamic Science Karachi. Terus ini juga ada MUI-nya Singapura dan lain sebagainya. Dan ini juga apa, kita bisa pakai API-nya sesuai dengan waktu azan di Indonesia. Nah, sekarang kita coba oke, sekarang kita coba run dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah oh iya, di sebelah kanan ini. Hampir lupa, belum dihubungin ternyata sudah. Oke, kita tunggu dulu, sedang Gradle build running. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ngelihat di sini notice merah, gak usah khawatir karena ini tanda belum di up di GitHub. Ya nanti insya Allah lah kapan-kapan anak uh, upload di GitHub. Nah ini, nah ya, pas masuk dia ada loadingnya dulu. Jadi nanti sebelum dia menampilkan data-data ini, data-data surat, itu dia nampilin loading. Biar nanti gak ada yang namanya skipping layout. Biasanya di logchat itu nongol skipping layout. Nah, ini oke. Oh, masih ada skipping layout ya, berarti ini belum selesai pembuatan loadingnya. Ya, cuman ini doang sih loadingnya sebenarnya. Cuman nambahin apa tampilannya aja, dia belum masuk ke apa di repository, itu belum ditambahin sebuah uh, mul, mul, mutable live data.
Kalau misalkan di project sebelumnya itu yang ada loadingnya, dia udah ada di apa repository, terus juga apa, jadi di cara getnya itu dia pakai eh, function is loading. Kita bikin function sendiri is loading, ya begitulah. Tapi kalau yang ini kita cuman menampilkan loadingnya aja gitu. Nah, di sini ini udah tampil surat-suratnya. Di sini lengkap ya, gak ada yang kelewat karena kita ngambilnya langsung. Nah, terus ini saya lagi pakai mode dark. Ini kalau mode dark tampilannya kayak gini, tapi kalau misalkan mode white itu tampilannya mana nih, Quran activity main. Oke, nah kalau misalkan white tampilannya kayak gini nih. Teksnya nanti warnanya hitam. Ini udah di setting di values colors. Nah, ini udah tersetting. Di sini ada dua colors, night sama light, terus dia digabung di styles. Nanti kalau misalkan dia ini modenya white, dia nanti otomatis bakal berubah warnanya gitu. Nah, ini cuman gambar doang, bukan carousel. Bukan carousel kalau di Android. View pager. Ya, bukan, ini bukan view pager. Terus di sini ada button navigation. Kalau misalkan dilihat, di sini ada Quran sama azan. Nah, ini kalau yang azan, nah ini udah runtime ya. Ada tanggal sekarang, itu sekarang jam 8.46. Terus juga di sini Kecamatan Pamijahan. Ini bukan teks apa yang kita tulis sendiri ya. Ini udah runtime juga, sesuai sesuai dengan apa namanya, lokasi kita saat ini. Nih kalau misalkan dilihat, nah ini dia kosong, nggak ada teks apa-apa. Dan kalau misalkan kita lihat di fragment azan mana nih, oh ini network. Nah, ini dia. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, nah ini udah ada get location name-nya. Terima kasih banget buat Mas Ripal udah ngebantu juga bikin get location-nya. Belum kepikiran sih kalau misalkan bisa pakai ini. Dan ya ini cukup simple juga kalau dilihat gini. Oke. Terus nanti dia ngebinding si TV location yang tadi kosong ini. Nah, ini dia ngambil location latitude-nya sama longitude. Begitu. Nah, ini di sini kita ngeget current time. Ini kalau gak salah tuh ada di paling atas. Mana nih? Nah, ini dia. Ini kita ngambil current date berdasarkan function get current time. Kalau misalkan kita cek nih ya, control klik. Nah, ini dia. Ini kita ngeget kalender, get instance, terus juga kita ngatur formatnya. Ada hari, tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, ini dia apa, ngegabungin antara date format sama kalender. Terus nanti si ini di return si format date-nya, dan nanti dipanggil ke si apa ini namanya, sebuah variabel penampung. Dan nanti variabel penampung ini akan dimasukkan ke dalam teks yang ada di TV date tadi gitu. Jadi ini udah runtime juga. Terus ini juga udah runtime waktu sholatnya. Di sini imsak 3:53, subuh 4:03. Nah, di sini ada permissionnya juga, ada access permission. Ini kalau misalkan eh, kita ulang nih ya, coba kita delete My Quran. Mana ya? Nah, ini kita delete dulu aja. Uninstall app. Nah, sekarang kita coba ulang lagi. Harusnya sih nongol sih. Semacam buat nanya permission ya.
Cuman dia kita belum setting buat tampil di tampilan ini yang Quran. Jadi pas masuk itu harusnya emang udah ada notifikasi buat minta izin. Cuman ini belum ya, karena belum ada waktu juga. Cuman insya Allah kalau misalkan ada waktu, niatnya sih pengen ganti. Nah ini dia udah ada apa ini namanya, access access coerce permission, coerce, itulah pokoknya coerce coerce. Ini while using di apa aja. Nah ini udah runtime ya. Oke, ini locationnya cukup rumit. Ini juga kemarin ini sebenarnya copy dari project apa yang sunahku kemarin yang didemonstrasiin pertama kali, dan itu dibantu sama teman dari Solo. Terima kasih banget buat bikin locationnya, dan panjang banget sih ini beneran. Sini ada eh kita get ini ya gitulah. Terus nanti ngebinding si jadwalnya, dibinding kalau misalkan udah sesuai, udah dapat izinnya, langsung dibinding nih. Terus oke, kita langsung masuk aja ke detail, ke Al-Fatihah aja biar loadingnya gak terlalu lama. Nah ini tampilan dari detail surahnya. Di sini ada Al-Fatihah. Ini ada nama suratnya, ada arti suratnya di opening, terus juga turunnya di mana, Mekah. Terus ada total berapa ayat? 7 ayat. Nah, ini surat Al-Fatihah pakai bahasa Arabnya. Terus ini ada ayatnya gitu. Nah, kalau misalkan kita pencet nih, nah dia ada audio. Jadi di sini audionya dia bukan, kalau biasanya itu audionya langsung satu surat atau enggak ya begitulah. Kalau yang ini dia modelnya dia per ayat. Jadi kalau misalkan buat yang pemula-pemula nih nggak tahu cara bacanya, ini caranya gimana bacanya buat mualaf gitu. Tinggal pencet, tinggal pencet. Nah, nanti ada audio play. Nah, nanti ada suara dari Qori Misri Roshid ya. Itu per ayat. Nah, dia langsung berhenti setelah selesai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat pemula ini bagus banget sih F-nya. Iya gitu aja sih. Ini detail, ini semua sama sih tampilan detailnya. Coba kalau apa ya, ayatnya panjang, suratnya panjang-panjang sih ini. Ngegetnya jadi agak lama. Ya gitu aja. Jadi udah gini aja demonstrasinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.